Saya Siti Fatimah Rofi. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai desain produk bank syariah. Apa itu desain produk? Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Jadi, desain produk bank syariah adalah sebuah konsep yang sangat luas dengan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru pada bank syariah. Kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan atau KTA adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset. Nah, untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Di sini akad yang sudah ada, yaitu akad kafalah, qard, dan ijarah. Yang pertama, nasabah datang ke toko, misalnya untuk membeli laptop sebesar 8 juta menggunakan kartu kredit dengan angsuran selama 1 tahun. Nah, yang kedua, toko tersebut mengirimkan informasi transaksi ke bank syariah. Nah, yang ketiga, bank syariah menyetujui transaksi nasabah tersebut dengan menggunakan kafalah dan qard. Nah, yang keempat, toko memberikan bukti pembelian dan barang. Yang kelima, nasabah mencicil laptop tersebut setiap bulannya selama 1 tahun. Nah, yang keenam, nasabah membayar iuran membership ke bank syariah setiap 1 tahun sekali dengan akad ijarah. Akad yang baru yaitu akad istisna. Di sini nasabah ingin menabung rumah di tanah miliknya menggunakan pembiayaan KTA. Skemanya adalah yang pertama, nasabah sebagai pengguna kartu kredit atau karyawan bank datang ke bank syariah untuk melakukan pembiayaan KTA menggunakan akad istisna. Nah, nasabah tersebut ingin membangun rumah di tanah miliknya dengan spesifikasi yang diinginkan. Kesepakatan antara nasabah dengan bank adalah bank mengambil keuntungan di dalamnya, yaitu harga total pembangunan ditambahkan dengan margin. Untuk bank dan nasabah dapat mencicilnya setiap bulan selama 10 tahun. Nah, yang kedua, bank mencarikan kontraktor. Nah, yang ketiga, kontraktor tersebut mendesain sesuai keinginan nasabah. Yang keempat, bank membayar total pembangunan kepada kontraktor. Dan yang kelima, nasabah membayar cicilan rumah setiap bulan selama 10 tahun. Line facility. Line facility adalah bentuk fasilitas platform pembiayaan bergulir bank syariah dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini juga dapat dimaksudkan bahwa line facility ini fasilitas yang diberikan oleh bank yang memiliki plafon. Plafon adalah pagu kredit atau limit kredit yang diberikan oleh bank syariah dalam transaksi pembiayaan. Sudah ada, yaitu akad murabahah bil wakalah. Yang pertama, di mana nasabah ingin membeli misalnya sebuah mobil. Nah, ingin bekerjasama dengan bank syariah. Jadi yang pertama ini, bank syariah ini buat kesepakatan atau perjanjian kepada nasabah untuk mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah, yaitu yang menjadi wakilnya nasabah. Nah, ini dengan akad murabahah bil wakalah. Nah, yang kedua, nasabah membeli mobil tersebut sebagai wakil bank syariah ke pemilik mobil atau supplier. Nah, yang ketiga, bank syariah ini menjual mobil hasil dibeli nasabah tadi secara murabahah. Nah, kemudian yang keempat, nasabah membayar cicilan mobil tersebut ke bank syariah. Akad yang baru yaitu akad ijarah bil wakalah, di mana nasabah datang ke bank syariah dan melakukan pengajuan pembiayaan portofolio kendaraan mobil dengan akad ijarah.
Yang kedua, bank syariah mengajukan kerjasama dengan sebuah dealer dalam bentuk akad wakalah. Yang ketiga, kemudian nih bank syariah melakukan kesepakatan dengan nasabah untuk melanjutkan pembiayaan tersebut dengan berupa perjanjian dan akad yang ingin dilakukan, yaitu akad ijarah. Yang keempat, setelah bank syariah dan nasabah sudah sepakat, selanjutnya dealer mengirimkan barang yang diminta oleh nasabah. Nah, yang kelima, nasabah membayarkan cicilan ijarahnya setiap bulan ke bank syariah. Nah, yang keenam, setelah membayar ke bank syariah nasabah, kemudian bank syariah ini membayarkan cicilan nasabah ke pihak dealer. Take over adalah dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu take mengambil dan over mengalihkan. Menurut ekonomi Islam, take over ini disebut hiwalah atau pengalihan atau juga pemindahan hutang. Nah, menurut fatwa DSN MUI, take over adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Akad yang sudah ada yaitu akad qard dan murabahah. Skemanya adalah yang pertama, nasabah take over KPR ke bank syariah dengan akad qard. Maka bank syariah memberikan qard pinjaman murni kepada nasabah. Nah, yang kedua, pelunasan aset. Dengan pinjaman murni tersebut, nasabah melunasi kredit hutangnya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit dari bank konven tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nah, yang ketiga, nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi pinjamannya atau qard yang di awal tadi, sehingga hasil tersebut menjadi milik bank syariah secara penuh. Nah, yang keempat, kemudian bank syariah menjual secara murabahah secara cicilan, sehingga setelah di akhir ketika nasabah setelah melunasi, maka aset menjadi milik nasabah kembali. Selanjutnya akad yang baru yaitu akad MMQ atau musyarakah mutanakisoh. Yang pertama, nasabah dengan kondisi telah memiliki hutang di bank konven dan ingin mengajukan peralihan hutangnya kepada bank syariah, yaitu dengan mengajukan perjanjian take over akad MMQ dalam jangka waktu tertentu berupa KPR, yaitu kredit kepemilikan rumah. Nah, yang kedua, melakukan perjanjian pembiayaan sesuai yang disepakati. Total modal kemitraan MMQ misalnya senilai 400 juta, di mana porsi bank sebesar 60%, yaitu 240 juta, dan porsi nasabah 40%, yaitu 160 juta. Dengan begitu, dengan nisbah pembagian keuntungan 60/40. Yang ketiga, menyerahkan dana porsi modal tersebut untuk melunasi hutang nasabah di bank konven. Yang keempat, perolehan aset. Perolehan aset rumah ini merupakan modal usaha bersama antara bank dan nasabah yang nantinya disewakan atau ijarah. Yang kelima, aset berupa rumah ini disewakan kepada nasabah, dan hasil sewa atau ujroh ini nantinya digunakan sebagai bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Ini menggunakan akad ijarah. Nah, setelah itu yang keenam, hasil uang sewa tadi dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Bagi hasil misalnya 10 juta, karena nisbahnya 60/40, jadi bank syariah 6 juta dan 4 juta untuk nasabah. Yang ketujuh, nasabah membayar biaya pokok untuk perolehan aset, sehingga di akhir secara penuh milik nasabah. Deposito salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditujukan kepada nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah.
akad yang sudah ada. Mudharabah. Yang pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad mudharabah, misalnya sebesar 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Kemudian dengan nisbah nasabah 60% dan bank syariah 40%. Yang kedua, uang tersebut dikelola oleh bank syariah untuk usaha syariah. Yang ketiga, dari hasil usaha mendapatkan keuntungan 10 juta. Nah, keuntungan tersebut dibagi hasil sesuai dengan nisbah di awal. Yang keempat, hasil dari keuntungan tersebut dibagi hasil untuk nasabah sebesar 60% yaitu 6 juta dan dibagi hasil untuk bank syariah 40% sebesar 4 juta. Dan yang terakhir, setelah jatuh tempo yang ditentukan akad mudharabah yaitu 1 tahun, maka uang nasabah dikembalikan seperti semula yaitu senilai 10 juta. Akad baru musyarakah. Yang pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad musyarakah dengan nisbah nasabah 60% dan bank syariah 40%. Jadi, nasabah 60 juta dan bank syariah 40 juta. Sehingga terkumpul menjadi 100 juta dalam jangka waktu yang ditentukan selama 1 tahun. Yang kedua, uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Yang ketiga, dari hasil usaha mendapatkan keuntungan 50 juta. Nah, keuntungan tersebut dibagi sesuai nisbah di awal, yaitu nasabah 60% dan bank syariah 40%. Yang keempat, keuntungan ini dibagi sesuai nisbah, yaitu nasabah 60% sebesar 30 juta dan bank syariah 40% sebesar 20 juta dari hasil keuntungan 50 juta. Kemudian yang kelima, apabila ada kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal. Yang keenam, setelah jatuh tempo yang telah ditentukan akad musyarakah selesai, maka modal nasabah dikembalikan sesuai di awal yaitu 60 juta dan modal bank dikembalikan 40 juta. Selanjutnya, giro. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Akad yang lama yaitu akad wadiah. Yang pertama, nasabah dan bank syariah melakukan akad wadiah. Nasabah selaku penitip dan bank syariah selaku pengelola. Yang kedua, nasabah menitipkan dana kepada bank syariah. Yang ketiga, nasabah dapat mengambil dana titipan tersebut dari bank syariah dengan waktu kapanpun dengan menggunakan alat penarikan seperti cek, bilet giro, dan lain-lain. Dan bank syariah dapat memberikan bonus kepada nasabah. Akad yang baru dengan menggunakan akad qard atau qardul hasan. Yang pertama, nasabah dan bank syariah melakukan akad qard. Dalam hal ini, nasabah selaku mukrib, pemberi pinjaman, dan bank syariah selaku muqtarid, peminjam. Yang kedua, nasabah memberi dana pinjaman kepada bank syariah. Yang ketiga, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank syariah kepada pihak ketiga dengan usaha. Yang keempat, pihak ketiga memberikan keuntungan kepada bank syariah. Yang kelima, bank syariah mengembalikan dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan kepada nasabah, dan nasabah dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan dana menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain. Selanjutnya, tabungan. Pengertian tabungan
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Namun, tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Produk tabungan akad yang sudah ada yaitu akad wadiah yadul amanah, di mana nasabah sebagai penitip, muadi, dan bank syariah sebagai penyimpan atau mustauda. Nah, yang pertama, nasabah ini menitipkan barangnya, misalnya berupa uang, dengan akad wadiah yadul amanah, di mana akad ini merupakan titipan murni, yaitu pihak bank syariah tidak boleh memanfaatkan dana tersebut. Kemudian dari pihak bank syariah ada biaya penitipan atau berupa administrasi ke nasabah. Kemudian nasabah ini bisa mengambil kapan saja uang tersebut ke bank syariah. Produk tabungan dengan akad yang baru yaitu multi akad, gabungan dari wadiah dan mudharabah, di mana nasabah ingin menabung ke bank syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Kemudian bank syariah memberikan dana ke pihak ketiga dengan akad mudharabah untuk usaha syariah. Nah, dari hasil usaha tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dibagi ke bank syariah. Selanjutnya, bank syariah memberikan bonus ke nasabah. Adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia yaitu emas. Emas selain menjadi simbol kekayaan, juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi nilai kekayaan. Akad yang sudah ada di dalam investasi emas yaitu akad murabahah, mana yang pertama bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi, yaitu negosiasi mengenai persyaratan apa aja terkait emas yang akan dibeli. Nah, yang kedua, bank syariah dan nasabah ini melakukan transaksi akad murabahah dengan menentukan pembayaran mau dilakukan secara tunai atau secara dicicil. Nah, yang ketiga, bank syariah membeli emasnya secara tunai ke penjual emas, misalnya namun penjualnya PT Antam. Nah, selanjutnya yang keempat, dari penjual PT Antam menyerahkan barang, sertifikat atau dokumen yang menentukan isinya itu seperti jumlah emas yang mau diinvestasikan dan waktu investasi yang mau dilakukan ke nasabah. Yang terakhir yaitu nasabah membayar cicilan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, akad yang baru dari investasi emas yaitu akad wadiah yadul amanah. Nah, pertama, nasabah datang ke bank membawa aset berupa emas, yaitu bisa diambil kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menggunakan akad wadiah yadul amanah. Nah, yang kedua, bank memberikan modal berupa emas ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini mengelola aset tersebut yaitu emas ke dalam suatu usaha syariah. Nah, di mana keuntungannya ini pihak ketiga memberikan bonus ke bank syariah. Nah, selanjutnya yang keempat, bank syariah mengembalikan modal yaitu emas tersebut plus bonus yang didapatkan ke nasabah. Selanjutnya, jual beli emas. Jual beli emas adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, di mana penjual ini adalah pihak yang menyerahkan atau menjual barang seperti emas
dan pembeli ini sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Akad yang sudah ada, yaitu akad murabahah. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi dan memberitahukan persyaratan-persyaratan, yaitu tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan, seperti jenis barangnya dan harga jualnya. Yang kedua, bank syariah melakukan akad dengan nasabah, akad jual beli, yaitu dengan akad murabahah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dibeli oleh nasabah dan harga jual barang tersebut. Yang ketiga, bank syariah kemudian membeli barang dari supplier atau penjual emas tersebut. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah dan sesuai juga dengan akad tersebut, yaitu murabahah. Selanjutnya, yang keempat, supplier si penjual mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Nah, yang kelima, nasabah menerima barang dari suppliernya. Nah, yang keenam, setelah nasabah menerima barang, maka nasabah melakukan pembayaran. Nah, pembayaran yang dilakukan ini yaitu dengan cara angsuran atau dicicil sesuai akad yang telah disepakati di awal. Jual beli emas dengan akad yang baru, yaitu akad istisna. Yang pertama, di mana nasabah memesan barang yaitu emas ke bank syariah. Misalnya memesan 20 gram emas. Dan bank syariah selaku penjual menjelaskan spesifikasinya, yaitu 1 gram emas seharga 700.000 dan ditambahkan uang ongkos untuk pembuatan emas tersebut dengan per gramnya 25.000. Jadi total keseluruhan nasabah membeli emas seharga 14.500.000. Kemudian nasabah melakukan akad istisna. Maksudnya jadi nasabah dan bank syariah ini melakukan jual beli ini dengan akad istisna, yaitu dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya waktu penyerahan emasnya ditentukan selama 1 minggu. Nah, setelah itu nasabah membayar emas secara cash, yaitu seharga 14.500.000 sesuai di awal. Nah, kemudian bank syariah segera memesan emas ke produsen. Nah, produsen ini membuat emas tersebut. Nah, kemudian setelah membuatnya, produsen sudah selesai membuat emas tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 minggu. Nah, setelah itu emas yang sudah ada diserahkan ke nasabah dari produsen. Jadi emas dari produsen diserahkan ke nasabah atas perintah bank syariah. Selanjutnya, pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, pembiayaan ini atau financing bisa juga sebagai pendanaan
yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan ini adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Akad yang sudah ada, yaitu akad murabahah. Yang pertama, nasabah datang ke bank syariah untuk membeli produk, misalnya sebuah sepeda motor. Nah, di sini nasabah menjelaskan secara spesifik tentang barang yang ingin dipesan. Dan setelah itu, nasabah dan bank syariah melakukan negosiasi tentang harga motor tersebut dengan memakai akad jual beli atau murabahah. Kemudian, bank syariah membeli motor tersebut ke supplier atau penjual motor dengan sesuai dengan keinginan nasabah. Nah, yang ketiga, supplier atau penjual motor mengirim motor tersebut ke nasabah sesuai perintah dari bank syariah. Nah, setelah itu nasabah menerima barangnya dari supplier, yaitu sebuah motor. Dan yang kelima, setelah nasabah menerima barang, nasabah membayar motor tersebut ke bank syariah. Akad yang baru, yaitu akad salam. Skemanya, yang pertama, di mana pembeli atau nasabah ingin membeli sebuah produk, misalnya berupa traktor, ke bank syariah atau penjual. Nah, karena traktor ini tidak bisa disediakan secara langsung, maka nasabah melakukan akad ke bank syariah, dan nasabah ini menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Nah, yang kedua, nasabah dan bank syariah melakukan akad salam dan melakukan negosiasi juga terkait pembiayaan harga traktor tersebut. Kemudian nasabah membayar secara cash atau membayar secara langsung traktor tersebut ke bank syariah atau penjual. Setelah itu, si penjual memproduksi atau membuat traktor tersebut sesuai pesanan nasabah. Dan terakhir, si penjual mengirim traktor tersebut ke pembeli yang tadi sudah dipesan sebelumnya. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Nah, transfer ini juga merupakan jasa pengiriman uang, baik antar bank yang sama ataupun kepada bank yang berbeda. Nah, jasa transfer ini dapat dibuat di dalam wilayah yang sama, ke daerah lain maupun ke luar negeri. Akad yang sudah ada dari transfer, yaitu akad wakalah. Skemanya adalah, yang pertama, nasabah A melakukan akad wakalah dengan bank syariah untuk transaksi transfer ke rekening nasabah B dengan objek akad yang jelas seperti nomor rekening tujuan dan jumlah nominalnya. Nah, kemudian bank syariah mengirimkan uang atau mewakilkan jumlah nominal nasabah A kepada rekening nasabah B. Akad yang baru dari transfer, yaitu akad wadiah wal wakalah bil ujroh. Misalnya Rani ingin mengirim uang ke Cynthia.
Nah, skemanya adalah Rani mengirim uang ke kantor pos, yaitu kantor dekat rumahnya misalnya, ke Wesel Pos. Nah, Wesel menerima uang Rani ini dengan akad wadiah wal wakalah bil ujroh, dengan mendapatkan amanah untuk mengirimkan uang Rani sebagai wakil. Jadi maksudnya ini Wesel ini sebagai wakilnya Rani untuk mengirim uang dan mendapatkan biaya pengiriman, yaitu Rani membayar biaya pengiriman atau disebut dengan ujroh. Nah, yang kedua, dari kantor pos awal yang misalnya dekat rumah Rani mengirim uang ke kantor pos tujuan, yaitu dekat rumahnya Cynthia. Nah, dari proses pengiriman ini dengan sistem Wesel Pos, yaitu secara internal di PT Pos Indonesia saja. Nah, yang ketiga, Cynthia mengambil uang dengan membawa semua persyaratan dan membayar uang administrasinya ke kantor pos, yaitu kantor pos dekat rumahnya Cynthia, mengambil uang dari Rani melalui kantor pos. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha di mana usaha ini itu untuk saling melindungi dan juga untuk saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta asuransi syariah. Nah, caranya ini dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru. Nah, setelah itu memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu. Jadi ada pengembalian saat menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, dari asuransi syariah, yaitu akad mudharabah. Di sini ada nasabah, asuransi, dan efek syariah. Nasabah sebagai peserta asuransi syariah. Skemanya adalah yang pertama, nasabah membayarkan premi kepada pihak asuransi per bulan dengan besaran yang telah ditentukan. Uang premi ini masuk ke dalam dua akad, yaitu akad tabaru dan akad mudharabah, sesuai dengan persentase yang ditentukan. Misalnya untuk tabaru 50% dan untuk mudharabah 50%. Selanjutnya, asuransi menginvestasikan uangnya, yaitu menginvestasi uang dari dana mudharabah ke pihak ketiga atau kepada efek syariah. Nah, kemudian nasabah mengklaim ketika nasabah tersebut mendapat musibah dengan dana tabaru yang ada di asuransi syariah. Kemudian efek syariah membagikan keuntungan atau bagi hasil investasi kepada asuransi. Nah, hasil dari keuntungan tersebut dibagi hasilkan kembali kepada nasabah. Akad yang baru dari asuransi syariah yaitu akad wadiah bil ijaroh. Di sini ada nasabah, PT asuransi, dan rumah sakit. Nasabah sebagai peserta asuransi syariah. Skemanya adalah yang pertama, nasabah datang ke PT asuransi untuk menjalin kerjasama menggunakan akad wadiah bil ijaroh. Kemudian, asuransi bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Selanjutnya, yang ketiga, nasabah bayar premi setahun sekali ditambah fee. Nah, dengan membayar premi, nasabah ini menitipkan uangnya dan bisa juga mengajukan klaim di awal tahun dengan biaya yang ditentukan. Yang keempat, nasabah konsultasi
kesehatan ke rumah sakit dengan menggunakan kartu asuransi. Yang kelima, nasabah mengklaim biaya pengobatan ke rumah sakit. Nah, yang keenam, asuransi membayar biaya pengobatan nasabah ke rumah sakit. Di sini akad wadiah bil ijaroh yaitu wadiahnya terdapat pada pembayaran premi. Yaitu ketika membayar premi, nasabah menitipkan uangnya agar saat berobat ke rumah sakit dapat menggunakan uang premi itu, yaitu uang yang dititipkan ke asuransi untuk dibayarkan ke rumah sakit. Nah, ijarahnya ini dari ketika asuransi bayar ke pihak rumah sakit dengan akad sewa jasa. Jadi sewa jasa PT asuransi dengan memanage keuangan nasabah apabila ada klaim. Suku keling wakaf. Yang pertama ini ada pengertian wakaf, yaitu wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Ada juga pengertian dari wakaf produktif atau wakaf uang, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Nah, selanjutnya ada pengertian obligasi syariah atau sukuk. Adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad yang sudah ada yaitu akad ijaroh, di mana dalam skema ini yang bertindak sebagai penerbit sukuk adalah BUMN dan pengelola dana wakaf adalah nazir. Yang pertama, nazir menjalin kerjasama kontrak sewa berjangka panjang dengan BUMN. Kemudian yang kedua, BUMN sebagai penerbit sukuk melakukan penerbitan sukuk kepada investor dengan akad ijaroh. Yang ketiga, investor menanamkan modalnya kepada BUMN atas produk sukuk. Yang keempat, BUMN mencari kontraktor untuk membangun gedung perkantoran, yang akhirnya gedung itu menjadi aset wakaf. Yang kelima, kontraktor sudah menyelesaikan proyeknya. Nah, yang keenam, gedung itu pun disewakan kepada pihak ketiga dan penyewa pun membayar sewa gedung perkantoran tersebut. Yang ketujuh, uang pendapatan hasil sewa gedung oleh pihak ketiga maka akan menjadi pendapatan BUMN. Nah, yang ke-8, BUMN pun membayar cicilan suku kepada investor ditambah uang hasil ijaroh sewa gedung. Yang ke-9, setelah di akhir periode, maka gedung itu menjadi hak milik BUMN sepenuhnya. Maka, uang pendapatan hasil sewa gedung diserahkan kepada nazir atas aset wakaf produktif. Akad baru yaitu akad murabahah. Yang pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dan penerbit sukuk yaitu BUMN. Yang kedua, BUMN menerbitkan sukuk di pasar keuangan syariah atau investor. Jadi berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, yang ketiga, investor menanamkan dana dengan membeli sukuk tersebut menggunakan akad murabahah. Yang keempat, proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Yang kelima, setelah gedung perkantoran ini jadi, maka gedung pun disewakan oleh pihak ketiga. Yang keenam, mendapatkan
imbalan. Nah, imbalan sewa ini jadi pendapatan BUMN. Yang ketujuh, BUMN membeli kembali sukuk dari investor dengan akad murabahah untuk pengembalian kepemilikan proyek. Yang ke-8, pada akhir periode, sukuk aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama oleh para pemodal dalam reksadana. Nah, kalau manajer investasi ini pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah. Akad yang sudah ada yaitu akad wakalah dan mudharabah, di mana skemanya yang pertama, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan prospektus. Yang kedua, manajer investasi ini mengelola dana pemodal untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Selanjutnya, bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Kemudian, sedangkan manajer investasi dan pengguna investasi ini dilakukan dengan sistem akad mudharabah, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Selanjutnya, apabila mengalami kerugian yang mengakibatkan sebagian atau dana pemodal, maka yang menanggung kerugian adalah pemilik modal. Namun, jika kerugian terjadi karena kesalahan manajer investasi, maka harus menanggung sendiri. Akad yang baru dari reksadana syariah yaitu akad musyarakah. Skemanya adalah yang pertama, investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan prospektus. Yang kedua, manajer investasi mengelola dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Yang ketiga, dana bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Yang keempat, pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Yang kelima, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik dari investor dan manajer investasi. Sukuk berdasarkan DSN-MUI Fatwa nomor 32/MUI/9/2002 mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pengertian dari Undang-Undang SBSN, sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Akad yang sudah ada dari sukuk yaitu akad mudharabah, di mana emiten
menerbitkan sukuk mudharabah ke investor, lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Nah, dari dana dari emiten tersebut dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif berupa pembiayaan murabahah. Nah, kegiatan ini, usaha pembiayaan murabahah nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, dana emiten, dan dana pihak ketiga. Nah, selanjutnya pendapatan margin dari dana sukuk kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, kemudian setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Akad baru dari sukuk yaitu akad musyarakah mutanakisah. Nah, yang pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisah kepada supervisor, sekaligus menentukan porsi modal dan nisbah bagi hasilnya. Nah, yang kedua, supervisor ini menerbitkan sukuk ke investor. Nah, yang ketiga, investor mewakalkan dananya kepada supervisor. Selanjutnya, yang keempat, emiten dan supervisor ini melaksanakan kerjasama, yaitu usaha bersama, misalnya membuat apartemen. Nah, yang kelima, dari usaha bersama tersebut memperoleh keuntungan. Nah, hasil keuntungan ini dibagi hasilkan ke dua belah pihak, yaitu kepada emiten dan supervisor. Nah, yang ketujuh, maksudnya yang keenam, emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari usaha tersebut, misalnya membelinya dengan cara mencicil. Nah, yang ketujuh, supervisor menyerahkan nisbah bagi hasil kepada investor, karena investor yang udah mengeluarkan dananya kepada emiten. Saham syariah. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengolahannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad yang sudah ada yaitu akad musyarakah. Di sini ada emiten dan investor. Skemanya adalah yang pertama, emiten menawarkan saham ke investor. Kemudian, investor membayar atau setor dana atau membeli saham tersebut ke emiten. Nah, selanjutnya emiten menyerahkan saham tersebut kepada investor. Selanjutnya, akad baru dari skema saham syariah, yaitu akad musyarakah mutanakisah. Yang pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisah kepada investor, sekaligus menentukan modal dan nisbah hasil. Misalnya nisbahnya emiten 60% dan investor 40%. Nah, yang kedua, emiten dan investor ini membangun perumahan tersebut dengan nisbah tersebut, yaitu emiten 60, investor 40%. Kemudian yang ketiga, setelah selesai membangun perumahan tersebut, lalu emiten menyewakan perumahan tersebut kepada pihak ketiga. Yang keempat, hasil perumahan tersebut dibagi keuntungan, yaitu emiten 60% dan investor 40%. Yang kelima, emiten melakukan cicilan plus pindah kepemilikan ke bank syariah, yaitu emiten secara bertahap mencicil modal tersebut kepada investor sekaligus membeli aset tersebut. Nah, yang keenam, perpindahan kepemilikan dari investor ke emiten,
yaitu investor menyerahkan surat perpindahan kepemilikan kepada emiten. Selanjutnya, hedging. Menurut Fatwa DSN nomor 96 /DSN MUI Romawi 4 2015, secara etimologis, hedging berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu hedge, yang artinya lindung nilai. Secara terminologis, dalam Kamus Lengkap Ekonomi disebutkan, hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Akad yang sudah ada dari skema hedging yaitu akad SARF. Contohnya adalah ada seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dollar seharga 1 juta, di mana pedagang ini akan melunasinya setelah 3 bulan mendatang. Karena pedagang ini khawatir nilai tukang US dollar akan tinggi pada saat pelunasan, maka pedagang ini membuat transaksi hedging dengan akad SARF. Dengan nilai tukar yang disepakati berada di titik 10.000 per 1 US dollar. Transaksi hedging ini dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan, yaitu 1 juta US dollar dengan nilai tukar yang disepakati, yaitu 10.000 per 1 US dollar. Kemudian melakukan serah terima dolar dengan rupiah setelah 3 bulan mendatang pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan. Skema hedging akad yang baru yaitu akad buy al sarf. Skemanya adalah yang pertama, seorang investor memiliki 14,5 juta USD. Ia ingin berinvestasi dalam mata uang euro, namun tidak ingin terkena fluktuasi di pasar mata uang. Karena kurs hari ini atau spot rate-nya sebesar 1,45 USD per 1 euro, maka investor bertransaksi dari USD ke euro. Selanjutnya yang kedua, Bank Syariah menyerahkan euro sebesar 10 juta karena spot rate saat itu sebesar 1,45 per 1 euro. Kemudian yang ketiga, investor masuk ke WAT atau berjanji untuk menandatangani kontrak pertukaran mata uang berdasarkan prinsip Tuluk al-Sarf di masa depan. Nah, pertukaran mata uang masa depan akan didasarkan pada nilai tukar yang mengacu pada tingkat hari ini. Jadi, di masa depan, investor akan mendapatkan kembali USD tanpa terkena risiko fluktuasi mata uang. Nah, perjanjian kurs ditetapkan Perjanjian kurs ini ditetapkan investor dan bank, yaitu investor akan membeli 14,5 juta USD pada kurs 1,45 USD per 1 euro. Nah, yang keempat, setelah 1 tahun, yaitu ketika dia ingin menukarkannya kembali ke USD, investor menyerahkan 10.141 euro ke Bank Syariah. Kemudian yang kelima, Bank Syariah menyerahkan 14.501 USD kepada investor. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kritik dan saran dipersilahkan di komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.